waktunya. Di sini aku dari kelompok 10 dan rekan-rekan aku akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi yang inklusif. Jadi sebelum memulai presentasinya, izinkan kelompok aku perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Najla Maulida Irafa dengan NIM 3 digit terakhir 035 dan rekan aku. Perkenalkan, nama saya Cahya Wisnawati dengan NIM terakhir 162. Perkenalkan, nama saya Navita Alisha dengan NIM terakhir 135. Perkenalkan, saya Aiza Setia Ramadhani dengan NIM terakhir 145. Ini Permisi Najla, mic-mu mati. maaf gak kepencet. Maaf ya, makasih. Oke, di sini aku akan menyampaikan materi tentang Pancasila itu merupakan sebuah ideologi yang pastinya mempunyai nilai-nilai inklusif. Bahasanya, di rumusan Pancasila itu hadirlah sebuah realitas yang dinamis, hidup dan selalu hadir untuk kesejahteraan rakyat sebagai rumusan nilai-nilai dan cita-cita yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteksnya itu, tekad bersama bangsa Indonesia untuk membentuk sebuah negara dengan kesatuan. Boleh di next slide. Nah, ini ada masalah yang akan dibahas sama kita, yaitu menjelaskan nih macam-macam ideologi, terus membandingkan Pancasila di tengah ideologi yang lain, dan menunjukkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, serta menganalisis tantangan ideologi Pancasila di masa depan, dan tentunya mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi yang bercorak inklusif, dengan sesuai dengan judul. Boleh di next slide. Nah, pengertian ideologi. Jadi, istilah ideologi ini tuh ada dua akar yang diambil dari bahasa Yunani. Yang pertama ada logos dan idea. Jadi logos ini tuh kayak sebuah pemikiran dan idea itu sebuah konsep atau ide. Jadi adanya ideologi ini tuh adalah sebuah konsep dan dengan demikian ideologi adalah konsep buah pemikiran. Nah, kalau ideologinya itu sendiri itu adalah seperangkat gagasan yang memuat penjelasan terhadap realistis, cita-cita dan nilai yang ingin dicapai, serta cara untuk mencapai cita-cita tersebut yang menjadi pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak yang diakui dan dinyatakan secara tersurat oleh komunitas tersebut. Begitu, teman-teman. Next slide. Ini ada macam-macam ideologi. Yang pertama ada liberal. Itu materi aku yang jelasin. Oh iya kah? Aku pikir ini. Maaf Nevita. Akan lanjutkan rekan saya, teman-teman. Ya, baik teman-teman.
Di sini saya akan melanjutkan tentang macam-macam ideologi. Jadi yang pertama itu ada liberalisme, di mana liberalisme itu adalah ideologi yang menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia, serta menolak campur tangan negara yang berlebihan dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Contohnya itu seperti Amerika Serikat. Yang kedua ada sosialisme, di mana sosialisme itu adalah ideologi yang menekankan kesetaraan sosial, keadilan ekonomi, dan peran negara dalam mengatur perekonomian. Lanjut, next slide. Nah, yang ketiga ini ada komunisme. Komunisme itu adalah ideologi yang menekankan kesetaraan total, penghapusan kepemilikan pribadi, dan peran negara sebagai pengendali utama perekonomian. Nah, sehingga itu cukup otoriter dalam penerapannya. Penganut paham komunisme itu berusaha untuk membentuk masyarakat atau orang-orang yang lebih adil dan tidak memandang kelas, strata, dan golongan. Contohnya itu ada di Korea Utara. Lanjut, next slide. Nah, yang terakhir itu ada ideologi Pancasila, yaitu ideologi dari bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah ideologi negara Indonesia yang berdasarkan pada 5 prinsip, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila ini diambil dari sejarah dan nilai luhur bahasa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila ini dalam penerapannya sangat cocok untuk Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk materi ini, yakni perbandingan Pancasila di tengah ideologi yang lain. Yang pertama, yakni keseimbangan. Pancasila memiliki sifat seimbang karena mampu menempatkan kebebasan individu dan kepentingan masyarakat secara proporsional. Ideologi ini tidak berpihak pada satu sisi ekstrim, tidak terlalu individualistis seperti liberalisme, dan juga tidak terlalu kolektivitis seperti sosialisme. Selain itu, Pancasila berusaha menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan efisiensi ekonomi, sehingga mampu menyesuaikan dengan konteks pembangunan nasional. Yang kedua, yakni inklusif. Pancasila bersifat terbuka dan mencakup berbagai nilai penting dalam kehidupan manusia seperti religiusitas, humanisme, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Pancasila menghargai keberagaman dan tidak menolak pandangan lain selama sesuai dengan semangat persatuan dan kemanusiaan. Yang ketiga, yakni fleksibel. Pancasila tidak bersifat kaku. Artinya Pancasila dapat diadaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan nilai dasarnya. Karena sifat fleksibelnya inilah Pancasila tetap relevan di setiap era, dari masa kemerdekaan hingga era modern sekarang. Bisa di next. Lalu Pancasila sebagai ideologi terbuka yang pertama yakni dinamis. Artinya Pancasila bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan nilai dasarnya. Contohnya seperti penerapan nilai gotong royong dalam konteks modern seperti kerjasama digital atau komunitas online. Yang kedua, inklusif. Pancasila ini mengakui dan menghargai keberagaman baik dari suku, agama, ras maupun budaya. Kayak menghargai perbedaan yang ada. Hal tersebut membuat semua golongan merasa memiliki tempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakni partisipatif. Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Misalnya dalam demokrasi Indonesia, masyarakat ikut berpartisipasi melalui pemilu atau musyawarah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan dari ideologi Pancasila di masa depan. Yang pertama itu ada globalisasi. Jadi globalisasi ini tuh dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Karena dengan masuknya informasi, budaya, dan juga gaya hidup dari luar, itu tuh dapat menjadi ancaman apabila kita tidak mempunyai kesadaran untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita.
Yang kedua itu ada teknologi. Jadi dengan berkembangnya teknologi tentunya ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Sisi positifnya itu sudah kita rasakan dan dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi, belajar, cari informasi, dan juga bekerja. Nah, tentunya ada sisi negatifnya juga. Contohnya di media sosial itu adanya penyebaran berita palsu. Jadi penyebaran berita palsu ini dapat menyebabkan konflik antar masyarakat dan dapat menyebabkan perpecahan. Nah, jadi Pancasila ini perlu dijadikan pedoman agar kita tuh selalu menggunakan teknologi dengan bijak. Yang ketiga itu ada radikalisme. Jadi radikalisme ini adalah paham yang bersifat ekstrim dan juga menolak perbedaan. Nah, radikalisme ini tuh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena nilai Pancasila ini kan mengutamakan nilai toleransi dan persatuan. Tapi radikalisme ini menolak perbedaan. Nah, apabila dibiarkan, itu dapat memecah belah masyarakat. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi yang bercorak inklusif. Jadi Pancasila disebut ideologi yang bercorak inklusif itu karena sifatnya terbuka dan juga menerima adanya perbedaan. Jadi Pancasila ini tidak hanya berlaku untuk satu atau beberapa golongan aja, tapi untuk semua warga negara di Indonesia. Yang pertama ada menghargai perbedaan. Pancasila itu mengajarkan untuk menghormati semua perbedaan, entah itu agama, suku, ras, dan budaya. Jadi semua warga negara itu memiliki hak yang sama. Yang kedua ada menumbuhkan partisipasi. Jadi Pancasila itu mendorong kita untuk aktif dalam kegiatan sosial dan juga ikut untuk mengambil keputusan bersama. Yang ketiga itu ada mengembangkan keadilan. Pancasila itu menekankan pentingnya keadilan sosial dan juga ekonomi bagi seluruh warga Indonesia. Jadi tidak ada kesenjangan dan juga tidak ada ketidakadilan di rakyat Indonesia seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, tadi sudah disampaikan beberapa materi dari beberapa materi yang sudah kita sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Kita buka 3 penanya dulu ya. Di sini udah ada Zarotus, Kasih, sama Rizky. Iya benar ya? Permisi Najla. Ya, benar. Yang pertama angkat tangan itu Firda, terus yang kedua itu Ya. Zaratus, sama yang ketiga baru Kasih. Oh iya. Oke. Firda, Zarotus, sama Kasih. Boleh Ya. Firda. Iku Rizky sampai ngirim nyempet nangis sih kalau saat itu. Kecewa aja. Maaf ya, kita ambilnya dari ini siapa yang tercepat. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Firdaulia Yuliarta dengan 3 digit NIM Firda, kamu terakhir. suaranya kok gak ada ya? Ya, Zarotus ya? Zarotus. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan itu yang ngejelasin tentang ideologi sama Pancasila.
Nah, apa saja sih kelebihan dan kekurangan jika Pancasila itu dibandingkan dengan ideologi lain? Misalnya dibandingkan dengan ideologi liberalisme dalam konteks untuk memajukan negara Indonesia kita ini. Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih Zaratus pertanyaannya. Oke, Kasih. sama-sama. Boleh? Baik, terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatannya. Saya Kasih Fitrian Effendi dengan NIM 135. Tadi dijelaskan ya bahwasanya Pancasila itu merupakan ideologi yang hidup dan dinamis. Yang artinya nilai-nilainya ini kan pasti bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Tapi di sisi lain perubahan sosial dan budaya yang sekarang ini cepat gitu, itu kadang membuat beberapa orang tuh salah menafsirkan nilai Pancasila. Dalam penafsirannya tuh kadang bebas gitu, bahkan menyimpang dari makna aslinya. Nah, yang jadi pertanyaan aku tuh gimana ya cara kita memastikan supaya nilai-nilai Pancasila ini tetap relevan dengan kondisi saat ini tanpa kehilangan jati diri dan juga makna dasarnya gitu sebagai pedoman bangsa seperti itu. Apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah, terima kasih. Kami tampung 3 pertanyaan dulu ya teman-teman. Baik, di sini Firda, saya izin jawab pertanyaan yang tadi, solusi dari tantangan penerapan ideologi Pancasila di masa depan ya. Oke, dari yang pertama tadi tantangannya itu kan ada globalisasi. Jadi globalisasi ini itu kan masuknya budaya luar ke ke Indonesia yang dapat menggeser nilai-nilai Pancasila. Jadi solusi yang bisa kita terapkan itu tentunya kita tuh bisa menyaring budaya luar. Jadi budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Pancasila itu bisa disaring. Selain itu kita tuh juga dapat memperkuat pendidikan karakter kita. Seperti itu. Yang kedua ada teknologi tadi. Kan tadi membahas yang berita hoax itu kan. Jadi kita itu sebagai masyarakat itu harus dapat menggunakan teknologi secara bijak. Jadi sebelum kita membagikan informasi, tentunya kita tuh harus menyaring informasi tersebut. Apakah informasi tersebut sudah benar ataukah itu tuh emang sudah sudah positif gitu. Terus tentunya kita tuh harus meningkatkan literasi digital. Yang ketiga itu ada tadi masalah yang radikalisme. Jadi yang radikalisme itu tentunya kita tuh tentu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Tentunya kan tadi kan kalau radikalisme itu menolak adanya perbedaan. Jadi kita tuh harus tetap memperkuat toleransi, terus saling menghargai antara perbedaan agama dan suku. Seperti itu. Apakah sudah menjawab atau Oke, di sini aku mau ngejawab pertanyaan Kasih tadi ya. Gimana cara kita memastikan supaya nilai Pancasila tetap relevan? Ya, benar nggak Kasih? Iya, benar Reza. Nah, cara memastikan nilai Pancasila agar tetap relevan itu bisa dengan mengamalkan nilai-nilainya secara konstekstual, seperti kayak menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah maknanya. Kayak nilai-nilainya itu nggak usah diubah gitu.
kayak pendidikan karakter, kebijakan yang adil, terus toleransi antarumat beragama, serta pemanfaatan teknologi secara etis. Seperti itu, Kasih. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak ya, Zaha. Terima kasih, Kasih. Ini aku izin jawab pertanyaannya dari apa tadi Zaratus ya. Tadi pertanyaan itu apa aja kelebihan dan kekurangan ideologi dibandingkan sama ideologi lain. Zaratus. Iya, benar. Jadi Pancasila bisa menyebabkan kepentingan dan satu yang orang serta sosial. Contohnya ya, itu sering lemah pada dan Iya, sudah. Terima kasih, Najla. kesimpulan yang bisa kita dapat itu bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan ideologi yang inklusif dan relevan dengan konteks kebinekaan. Karena nilai-nilai dalam Pancasila ini itu mencerminkan inklusivitas, yaitu dengan tidak memihak pada kelompok tertentu. Jadi sebagai ideologi inklusif, Pancasila ini tuh menekankan bangsa Indonesia. Pancasila dengan jadi itu saja yang bisa kelompok kita presentasikan, sampaikan. Semoga materi yang sudah kita sampaikan dapat bermanfaat dan bisa dimengerti sama teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 izin pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.